Teman-teman kita di Sadulur di skala Nusantara bisa merasakan bagaimana energi ketika kita berada di sebuah besalen, bagaimana energi api yang hari ini kalau kita lihat itu adalah sebuah simbol dari surya ya, itu matahari, terus energi bulan atau candra yang ada di air ini bisa menyatu. Oh iya, jadi semua elemen menyatu ya? Betul, makanya kan seorang empu itu selain memang dia mampu dalam mengatasi uragan, tapi juga secara spiritual bagian hubungan dia dengan penciptanya harus menyatu. Menyatu ya? Betul, nah nanti kekuatan itu kemudian ditambahin dengan doa, juga nanti ada mantra ya. Oke, Kang Yuda, ini ada sesuatu yang menarik, mungkin kita lewat di depannya. Kalau mungkin pernah dengar bahwa kerajaan Islam yang kebetulan bernama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu berdiri di sebuah alas atau di sebuah hutan yang namanya Mentauk. Inilah pohonnya. Mentau? Iya, jadi ini pohon Mentauk yang hari ini menjadi cukup langka karena ada beberapa jenis. Ini kebetulan yang kami dapatkan, ini yang dari Pleret. Pleret. Dan ada juga yang di Kota Gede. Yang membedakan mungkin coba Kang udah boleh sentuh biar bisa tahu apa yang dirasakan. Sentuh di bagian mana? Dipegang. Pengen nih ya. Nah, seperti apa? Oh iya, kayak seperti sutra ya. Apa tuh ya? Kayak kain kasak gitu ya? Betul. Ya. Jadi seperti ada bludrunya. Bludu Nah, ya. ini membedakan dengan ada yang di Kota Gede. Jadi kalau orang pengen tahu, sebenarnya ini kalau di beberapa wilayah di Nusantara sudah sangat dikenal karena ada istilahnya mentauk atau mentawas atau bintauk atau bentawas. Nah, ini salah satunya. Ciri khasnya di kayak betul, kain ya? Betul, makanya ini termasuk pohon yang bahasanya kami taruh di sini sebagai pengenalan bahwa kita tidak hanya bicara tentang bilah keris dari logam, tapi juga bagaimana kita memuliakan kayu budaya atau kayu heritage. Wah iya, mantap ini itu. teman ya. Ya. Wah ini kita ke sana ya? Ya, untuk ya. ke Mari. pesalen ya? Lainnya itu ada kuning, ada dadap serep, ada kelapa paru, ada hijau, ada angkir. Ini tempat kami bisa dilihat Bagaimana Pak ya? setiap hari. Ya betul. Kami hanya mungkin di tempat kami yang setiap hari tetap ada penempaan. Wah, setiap ini hari. lagi membuat bahan saton ya. Jadi sebelum keris itu dibuat bahan kodoan atau saton akhir, ini kita lagi membuat satonnya nih. Jadi ini besi-besi yang di ini ya? Betul. Jadi ya? besi yang dilipat sebelum nanti akan disiapkan untuk dimasukkan dengan bahan nikel. Kalau dulu pamor ya. Nah, terus nanti terakhir akan disempurnakan sebagai pengikatnya dengan baja. Baja, wih. Betul. Ini prosesnya biasanya berapa lama sih kalau? Nah, kalau proses kita membuat ini rata-rata ada di sekitar 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. Karena ini terkait dengan bagaimana bentuk lipatan, terus bahan bakunya, terus nanti mau seperti apa. Oh, oke. Ya, jadi ini perapen kami atau besalen kami. Di sini ada empunya ini namanya Dani Ismanto. Beliau yang hari ini setiap hari bersama kami di sini. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa tempat kami ini memang berbeda mungkin karena model besalennya itu kita harus ada di bawah sebagai bentuk penghormatan terhadap ibu bumi ya. Ibu bumi. Nah, karena kita lagi dalam proses membuat sebuah kasana seperti ini yang boleh saya tunjukin mungkin. Nah, panas ini ya nih? Oke. Masih panas? Masih panas, Wak. Nah, seperti tapi masih panas tapi megangnya kayak nggak panas ya, Bu ya? ya. Udah 2 minggu. 2 minggu masih panas? Anu ya enggak. Oh, udah jadi. Selesai. Ya. Oh, ini kodokannya ya? Ya, ini bahan saton akhir atau kodoan. Jadi nanti yang ditempa ini akan dibuat seperti ini, ya, seperti ini nih. Wih. Ini seperti ini. Mungkin bisa dikeluas mungkin. Nah ini bahan baku jaga seperti ini ya. Ini yang dibilang saton akhir atau kodoan. Jadi setelah nanti ini depan nanti dipotong tadi dipasang untuk bikin gojo di sini, terus ini dipanjangkan besinya. Ini mau dibikin model apa nih? Kalau biasanya kami di sini kami biasanya bikin untuk model dapurnya itu tilam. Tilam. Ya. Lurus ya. Tapi nanti kalau pamornya
Kalau tidak udan mas, biasanya pedas dengan kebak. Wih, Seperti itu. luar biasa ya. Oh, ini lagi dibakar ya kalau yang Betul, tadi ya. betul. Jadi- Dibakar nanti diangkat lagi gitu. Ya, jadi nanti ketika dia sudah mulai pijar, kita bisa melihat karena perbedaan suhu dari api ini berbeda-beda ya. Kalau dia masih betul-betul seperti ini, tapi belum lupa kalau sampai betul-betul putih, itu berarti udah di atas 1400-1500 derajat. Oh, panas banget jadi. Betul, makanya kita bisa merasakan nih, dari kita udah. Iya, Jadi kan? auranya, energinya ini terasa ya teman-teman ya. betul. Di Nah, sini nanti ya. mungkin Ki Yuda bisa ke bawah, nanti ketika ini sudah mulai siap, biar bisa merasakan, menempat. Wih, menambah langsung Iya, teman-teman iya, ya. biar tahu kan, biar Iya, iya. teman-teman kita di Sadulur di skala Nusantara bisa merasakan bagaimana energi ketika kita berada di sebuah besalen, Oke. bagaimana energi api yang hari ini kalau kita lihat itu adalah sebuah simbol dari surya ya, itu matahari, terus energi bulan atau candra yang ada di air ini bisa menyatu. Oh iya, jadi semua elemen menyatu ya. Betul, makanya kan seorang empu itu selain memang dia mampu dalam mengatasi uragan, tapi juga secara spiritual bagian hubungan dia dengan penciptanya harus menyatu. Menyatu ya. Betul. Nah, nanti kekuatan itu kemudian ditambahin dengan doa, juga nanti ada mantra ya. Mantra. Terus kadang biasanya kalau memang dia mampu menembang, dia juga harus bisa menembang. Menembang. Ya, itu maksudnya itu adalah bisa penyatuan. Seperti itu. Nah, inilah energi dari besi yang kemarin saya bilang itu diartikan menjadi simbol dari ketajaman, Ya. terus baja itu kekuatan, dan pamor itu cahaya, itu disatukan oleh kekuatan seorang empu. Wah, luar biasa ini. Ya. Jadi ini adalah proses pembuatan keris ya teman-teman ya, yang Ya. dimana sebenarnya banyak unsur-unsur lainnya ya di saat pembuatan. Jadi mungkin teman-teman yang melihat langsung jadi gitu ya, atau hanya Betul. menikmati pas udah jadinya, ternyata tidak semudah itu loh teman-teman pembuatannya. Banyak prosesnya dan juga pastinya ada tata cara atau ritualnya teman-teman. Ya. Ya. Tidak sembarang gitu ya. Nah, ini pun kami menggunakan paron lama ya, jadi paron bunder. Bener. Ya kan, kalau biasanya itu sudah menggunakan paron tanduk, ini kan paron bunder. Jadi seperti ini, boleh ini di bawah turun. Oh saya, udah. Ya, ini pegangnya Waduh. begini. Wah, Menyesuaikan bismillah nih. kekuatan ya. Kalau tangan kanan tuh berarti ke kiri yang maju. Ke Tapi kiri. Kalau, Saya tangan ini kalau betul, tangan ya, kanan. betul. Nah, ya itu. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, ya. Kita Pak ya. Ya. Nah, Pas nah, ya. di pas Ya. di tengah ya. Ini. Ya, Ya. ya. Nah, Nah, ya, harus balik dulu. Ya, sip. ya. Nah, Berat ya. toh? Berat. bisa? Bisa aman. Nah. Terus, hmm. terus. fokus Kang Yuda. Ya, Pak fokus. ya, ya, Sip. Oh. Tengahnya. Nih. ya gantian. Bisa. Ya, nah. Tuh. Ya, wah mulai capek Kang Yuda kelihatannya. Ya. Jadi ini merupakan simbol kebersamaan. Jadi satu rogo, satu irama ya. Bagaimana kita menyelaraskan antara kapan saat saya memukul, saya menunggu, saya memukul, saya menunggu. Ya. Nah. Ya, seperti itu. Tuh. Fitness. Ya. Ya. Bagaimana rasanya? Aduh, luar biasa ya. Strong? Ya. Wah, lumayan Nah, terkuras ini tadi, ya. jadi harus bekerja sama. Ya. Kita mengatur gorusi pikir kita, kapan hati kita memukul, kita menahan, kita memukul, kita menahan. Inilah bentuk dari sebuah keserasan Setuju. antara si empu dengan panja. Jadi Kang Yuda ini berfungsi pada kesempatan kali ini sebagai panja. Panja itu seorang asisten dari empu. Siap. Ya tadi kalau pusaka udah jadi pasti minimal ada tambahan Kang Yuda ya di sini. Nah, itu makanya betul itu. Itu yang menjadi ikonik nanti. Iya. Aduh. Ya. Alhamdulillah ya, luar biasa. Ternyata capek ya Pak ya karena Oh, ini betul. ini berapa kilo? Ini kurang lebih 5 kiloan itu. 5 kilo loh teman-teman Ya. kita angkat ya. Kayak Betul. gas LPG 5 kilo tuh kan. Betul. Kita gini-gini terus aja ya. Iya. Gitu ya. Biasanya Luar biasa. memang dia ganjil yang agak tinggi tuh di 3, 5, 7. Oh Seperti iya. itu. Ya, tetap oke. Ya. Wah, ini berarti ini lagi ya. Betul, sampai nanti terus. Sampai nanti kan mulai memanjang, dilipat, memanjang, dilipat. Itu proses awalnya begitu. Jadi kita membuat besi itu menjadi semakin pulen dan semakin padat. Luar biasa. Kan begitu. Ya. Wah, ini mantap ya. Ya. Bu, terima kasih banyak luar biasa. Wah, ini pekerjaan tidak mudah teman-teman ya. Ya. Ini. Oke, berarti ini kita Kita ke belakang dulu, kita Silakan. lihat. Oke, lagi ada di belakang ada apa ini? Ya, jadi ini tempat produksi kami untuk mewarangi. Jadi mewarangi itu membersihkan atau
Monjamas keris, Monjamas. dan kita di sini coba dari tradisi awal ya. Ini bisa dilihat, ini ada rekan kami, ini ada Ki Sutrisno. Ini lokasian ini lagi mau diproses. Kalau ini biasa ketemu kita emang. Ya. Set. Ya. Nah ini seperti ini ya. Nah ini juga nanti mau kita mutih. Jadi Mutih. awalnya itu diputih dulu. Diputih itu artinya dibersihkan sampai putih menggunakan bahan dasar jeruk. Jadi kalau dulu itu kita lebih alami. Jadi bisa pakai jeruk, bisa pakai pace, bisa pakai asem, ya, bisa pakai nanas. Pokoknya yang sifatnya itu adalah basa secara kimia ya. Oh salah, aku pernah lihat juga ada yang pakai mengkudu gitu ya, Pak? Ya, mengkudu itu pace. Pace Ya, namanya. Pak. jadi ini hanya perbedaan istilah nama ya. Ya. Nah, ini lagi dibersihkan. Ini ada namanya Kang Yoga ini. Nih. Oh. Mas gimana Mas? Nah, ini- Jadi warangan enak Mas? Enak, Mas. Enak ya, mantap ya? Ya, ini juru bisa mungkin ditunjukin Kang Yoga? Ya, Diambil ini ya. Tunjukin. Nah, jadi ini kalau tadi seperti umumnya kan biasanya kan hitam ya. Terus mungkin tidak kelihatan pamornya. Ini mulai diputih. Nah, ini harus butuh kesabaran karena harus diulang-ulang. Jadi ditiriskan, diulang. Nanti kalau sudah mulai mulus, artinya mulai agak bersih, diperhatikan itu adalah sisa jeruknya. Terus nanti dibersihkan lagi dengan sabun. Oh, oke. Ya, Wah, luar biasa ya. seperti itu. Ternyata proses baru habis itu diwarangi gitu Ya, ya. baru diwarangi. Nah, ini kita bisa lihat yang di dalam sini. Dibuka nggak, Yok? Oh, nggak dibuka? Oh, ya sudah. Nah, ini untuk warangannya ini. Nah, ini bisa ditunjukin, Kang Yoga? Kameramen sini. Ya. Oh, nggak ada isinya? Nggak ada isinya. Ini warangannya seperti ini ya. Ini warangannya ini betul-betul warangan seperti ini. Ya, terus ini prosesnya nanti kalau sudah selesai, terus ditiriskan, dia sudah bisa kering, kita anggap cukup nanti dicelup. Nah, dicelup nanti dilihat apakah kita perlu menuakan atau mungkin kita memudahkan. Oke, karena ada warangan tua, ada warangan muda ya. Betul, betul. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, warangan ini sebenarnya dari bahan apa sih, Pak? Ya, jadi kalau sebenarnya warangan ini kita mencampuri dengan batu warangan ya. Batu warangan. Hari ini sebenarnya kita melampaui kelangkaan karena batu ini kita dapat dari negara Cina. Nah, terus itu kita campur dengan bahan materi arsenik. Walaupun hari ini juga ada yang dari Jerman, juga ada yang dari India. Nah, yang menjadi pertanyaan kami hari ini sebenarnya kita belum lagi mengeksplor bahwa sebenarnya kekayaan ini sebenarnya ada di negara kita. Setuju. Tapi kita belum punya kesempatan. Jadi bagaimana hari ini kita juga bisa menggunakan sumber daya alam kita sebenarnya menjadi penting agar kita bisa teliti untuk lebih detail terkait dengan kepentingan warangan. Tadi di tempat lain itu tidak diwarangi soalnya, hanya disangling. Jadi Sangling. seperti digosok dengan Jeruk, bukan dengan Kelapa. batu asas seperti itu sampai dia mengkilat. Nah, kalau di kami biasanya jeruk kalau nggak kelapa itu Betul, dicuci. betul, gitu dicuci, biasanya. betul. Itu juga bisa. Ya. Itu luar biasa ya. Jadi inilah, jadi proses dimulai dari tempah, ya, warangan Ya. gitu ya, semuanya. Betul. Jadi di sini lengkap sekali teman-teman ya. Wah. Ya. Kalau ini tadi masuknya ini apa namanya tadi? Pesalen ya? Ya, ini pesalen, ini pesalen di sini. Ya, mantap. Nah, habis ini kita kemana lagi nih? Kita ke museum. Ke museum Ki, ya? Ya. Oke, oke. Oke guys, kita ke museum ya. Pasti melihat pusaka-pusaka yang top untuk dijadikan edukasi. Ya.